Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah LOL Season 6 episode 3. Hurley! Or isn't clear. What happened? What happened? Melanjutkan yang di episode sebelumnya, ketika Kate memaksa si mang sopir taksi untuk melajukan mobil taksinya, Claire memohon kepada Kate agar mengizinkannya untuk turun. Namun Kate tidak mengizinkannya. Slow down! Hey, you said go! Get us out of here. Over. Hey, I'm walking here! I'm walking here! What are you doing? There's a Move! guy. I'm not gonna run. Hey! What the hell? Singkat cerita, ketika berada di lampu merah, si mang supir taksi memutuskan untuk kabur. Ya baguslah, pikir Kate. Jadi dia bisa mengemudikan mobilnya dengan leluasa. Selang beberapa saat, Kate menepikan mobil untuk membiarkan Claire turun. Namun Kate tidak membiarkan Claire mengambil barang bawaannya yang berada di bagasi mobil dan pergi begitu saja. Selanjutnya Kate berhenti di sebuah tempat. Ia membayar seorang montir sebanyak $200 untuk melepaskan borgolnya dengan mesin pres. Setelah itu Kate pergi ke kamar kecil untuk berganti pakaian. Di sana ia menggeledah tasnya Claire. Langsung termenung dia saat menemukan foto Claire yang hamil dengan beberapa perlengkapan bayi di tas itu dan juga boneka paus. Kate yang merasa tidak tega lantas mengemudikan taksinya kembali ke tempat dia meninggalkan Claire. Benar saja wanita itu masih berada di sana dan tampak kebingungan. Kate mengembalikan tasnya Claire. Ia menjamin kalau dirinya tidak mengambil uangnya Claire sedikit pun. Lalu Kate menawarkan untuk membawa Claire ke tujuannya. Awalnya Claire ragu, tapi akhirnya dia setuju. Dalam perjalanan, Claire bercerita kalau dirinya hendak memberikan bayinya untuk diadopsi. Namun pasangan yang akan mengadopsi bayinya hari ini malah tidak datang ke bandara sesuai janji. Singkatnya, mereka berdua pun sampai di kediaman pasangan tersebut. Seorang wanita membukakan pintu sambil menangis dan memberitahu Claire bahwa suaminya baru saja meninggalkannya. Dengan menyesal, wanita itu berkata tidak bisa mengadopsi bayinya Claire karena ia hanya sendirian sekarang. Kate pun memprotes wanita itu yang seharusnya menelpon Claire gitu kek, mengabari terlebih dahulu karena kan Claire jauh-jauh dari Australia ke sini. Namun tiba-tiba Claire mengalami kontraksi. Kate singkatnya membawa Claire ke rumah sakit terdekat. Dan di sana Claire meminta Kate untuk menemaninya di dalam. Kate setuju dan tidak keberatan. Lalu di sana ternyata dokter yang menangani Claire adalah dokter Ethan, pemirsa. Tapi Ethan yang ini bukanlah Ethan The Others ya. Setelah melakukan pemeriksaan, Ethan berkata kalau Claire bisa melahirkan malam ini jika Claire bersedia. Namun jika Claire belum siap, Ethan akan memberikan obat yang aman untuk menunda persalinannya. Wanita itu berkata ia belum siap dan Ethan mengerti akan hal itu. Lalu di situ tiba-tiba alat pemantau kehilangan detak jantung bayi Claire. Claire panik sesaat dan berteriak, "Apakah Eren akan baik-baik saja?" Ethan dengan dibantu oleh seorang perawat melakukan USG dan diketahui ternyata bayinya Claire hanya berubah posisi saja dan tampak sehat. Claire merasa sangat bersyukur. Kate yang melihatnya juga ikut senang. Beberapa saat kemudian, seorang detektif dan seorang petugas memasuki ruangan tempat Claire dirawat. Mereka mencari Kate. Di situ, Claire melindungi Kate dengan berkata tidak tahu. Wanita itu turun di jalan tadi dan Pak supir yang mengantarkanku ke rumah sakit ini, ungkap Claire. Sehingga detektif itu pun pergi. Kate kemudian muncul dari kamar sebelah dan berterima kasih kepada Claire atas bantuannya. Saat Claire bertanya kepada Kate sebenarnya apa yang telah Kate lakukan, Kate menjawabnya dengan pertanyaan, "Apakah kau akan percaya padaku jika aku bilang aku tidak bersalah?" Claire menjawab iya, dia percaya. Sebagai rasa terima kasihnya, ia memberikan kartu kreditnya kepada Kate. Dan di sana Kate menanyakan tentang tadi saat Claire menyebut nama Eren. Claire pun bilang itu terucap begitu saja seakan dia sudah tahu nama itu. Kate kemudian menyarankan agar sebaiknya Claire tidak menyerahkan bayinya pada siapapun.
Scene Flash Sideways selesai. Kira-kira apa sih sebenarnya scene cerita yang berbeda ini? Apakah semacam dunia multiverse memperlihatkan kisah kehidupan Jack dan kawan-kawan di universe yang berbeda? Entahlah. Melanjutkan yang di episode sebelumnya, Lennon dengan tergesa-gesa pergi menemui Dogen untuk melaporkan tentang Said yang masih hidup. Di saat yang sama, Jack sedang memberitahu Said bahwa dia sudah meninggal dan baru saja hidup kembali. Said sendiri tidak mengingat apapun. Hal terakhir yang diingatnya adalah saat terkena tembakan di barak Dharma. James saat ini tampak asik terus memantau keluar sana. Saat ditanya oleh Kate lagi apa gitu, ia memberitahu bahwa dirinya sedang merencanakan untuk melarikan diri dari tempat ini. Selang beberapa saat, Jack dan kawan-kawan membawa Said keluar untuk menghirup udara segar. Di sana Jack memeriksa luka tembakan di perutnya Said, yang ternyata sudah hampir sembuh total. Said berterima kasih kepada Jack karena telah menyelamatkan nyawanya. Di situ Jack tidak punya waktu untuk menjawab karena tiba-tiba Dogen datang dan meminta untuk berbicara dengan Said empat mata. Jack tidak mengizinkan, ia ingin jawaban terlebih dahulu dari Dogen. Banyak hal yang ingin Jack tanyakan. Lagi-lagi Dogen menggunakan cara pemaksaan dengan berusaha menahan Jack, Miles, dan Jinsu. Pada momen itu James muncul sambil menembakkan senjata untuk menggertak. Dogen lalu berusaha meyakinkannya kalau mereka tidak akan menyakiti temannya James. Dia bukan temanku. Aku hanya ingin pergi dari sini, ujar James. Ia meminta mereka untuk jangan mengejarnya, dan James tidak mempedulikan Dogen yang terus meyakinkannya untuk tetap tinggal di sini. Setelah kepergian James, Lennon berusaha menanyakan kepada Jack kemanakah perginya si James. Tentu saja Jack tidak tahu. Tapi Kate di situ mengaku ia bisa membawa James kembali dengan cara melacak jejaknya. Dan di situ Jinsu dengan sukarela akan pergi bersama Kate. Goodbye. Be careful. Di saat yang sama, Said saat ini sedang diikat ke bangkar. Dogen meniupkan abu ke badannya Said dan kemudian ia menghubungkan kabel-kabel di badan Said. Said pun tersetrum dan berteriak kesakitan. Setelah selesai menyetrum Said, Dogen kembali menyiksa Said dengan membakar perutnya Said dengan besi yang panas membara. Tentu saja Said sangat kesakitan. Setelah penyiksaan itu selesai, Lennon ada di sana untuk melepaskan Said. Maaf kawan, kau harus mengalami ini. Ini adalah tes, dan kau lulus dari tes ini. Setelah Said dibawa pergi, Lennon bertanya kepada Dogen, apakah aku sudah berbohong kepada Said tentang hasil tesnya? Dogen mengiyakannya. Said pun dengan jujur menceritakan tentang dirinya yang disiksa oleh Dogen. Mereka bilang itu adalah tes dan aku lulus. Tapi kupikir sudah jelas aku tidak lulus, Jack, kata Said. Setelah mendengar itu, Jack segera mendatangi Dogen di ruangannya untuk menanyakan apa maksud mereka menyiksa Said. Dogen lalu berkata kepada Jack bahwasanya Said telah terinfeksi dan mereka hanya mendiagnosisnya, bukan menyiksa. Dogen kemudian meminta Jack untuk memberi Said sebuah pil yang katanya akan menghentikan penyebaran infeksi. Di sana Dogen berusaha meyakinkan Jack, sampai membuat Jack tampaknya cukup yakin dengan apa yang mereka katakan. Jack pun kembali menemui Said untuk menceritakan padanya tentang pil itu. Said sendiri akan melakukan apapun yang Jack suruh karena ia percaya kepada Jack. Jadi jika Jack memintanya untuk meminum pil itu, maka Said bersedia. Namun Jack tampak ragu karena ia tidak tahu isi dari pil itu. Jack pergi lagi menemui Dogen. Jack mendesak Dogen untuk mengatakan sebenarnya apa yang ada di dalam pil tersebut. Dogen tidak bisa menjawabnya. Ia terus meyakinkan bahwa Jack hanya perlu untuk mempercayainya. Percaya kepadamu? Aku bahkan tidak mempercayai diriku sendiri, ungkapnya Jack. Tiba-tiba Jack menelan pil tersebut di hadapan Dogen. Dogen yang melihatnya langsung saja berusaha memaksa Jack untuk memuntahkannya. Dogen sempat sangat panik barusan, karena ternyata isi pil tersebut adalah racun. Di hutan, Kate dan Jinsu yang sedang berusaha melacak jejaknya James ternyata dikawal oleh dua anggota The Others, Aldo dan Justin. Kate di sana bertanya-tanya mengapa orang-orang The Others ingin James kembali.
Dan itu adalah karena mereka ingin melindungi Kate, Jack, James, dan kawan-kawan dari monster asap hitam. Jinsu kemudian menanyakan pada mereka apakah mereka tahu tentang pesawat Ajira yang datang ke pulau. Sepertinya Justin tahu tapi dicegah oleh Aldo. Pada momen itu, tiba-tiba Justin menahan Kate karena Kate hampir saja menyandung kabel jebakan yang tersembunyi. Apakah ini salah satu jebakan Daniel Russo? Tapi dibantah oleh Justin sebab Daniel sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Aldo ini sangat menyebalkan guys. Dia terus mencegah Justin untuk bercerita apa-apa kepada Kate dan Jinsu. Selain menyebalkan, dia juga sok keras. By the way, Aldo ini adalah orang The Others yang ada di Pulau Hydra dulu, yang James dan Kate buat pingsan saat hendak menyelamatkan Carl, pacarnya Alex. Ingat gak kalian? Jadi sepertinya Aldo masih kesal kepada Kate. Lalu Kate tiba-tiba memukulnya sampai pingsan dan juga melepaskan jebakan yang langsung menghantam Justin. Jinsu kebingungan dengan tindakannya Kate. Apa yang Kate lakukan? Dan Kate di sana menjelaskan bahwa sebenarnya ia hanya ingin melarikan diri. Dia akan mengejar James dan tidak berniat untuk kembali ke kuil. Jinsu yang ingin menemukan Sunhwa bertanya kepada Kate di manakah pesawat Ajira mendarat. Namun Kate tidak mengetahuinya. Secara dia akan langsung melompati waktu. Singkat cerita, Kate terus melacak jejaknya James hingga sampai ke Barak Dharma. Si James sedang berada di salah satu rumah yang merupakan tempat tinggalnya dulu bersama Juliet. Tampaknya James saat ini tengah mengenang Juliet dan tampak sangat sedih. James lalu mendengar suara papan lantai berderit. Dia keluar untuk mengeceknya. Cukup terkejut saat mengetahui itu adalah Kate. Beberapa saat kemudian James dan Kate duduk di ujung dermaga kapal selam, di mana di sana Kate bercerita kepada James tentang alasan ia kembali ke pulau ini adalah untuk menemukan Claire agar Eren bisa bersatu lagi dengan ibu kandungnya. Kate mencoba meminta bantuan James untuk mencarinya, namun James sama sekali tidak tertarik dengan rencana tersebut. Kate kemudian meminta maaf atas kematian Juliet. Ia merasa itu adalah kesalahannya. Padahal kan James dan Juliet hendak pergi dari pulau ini, tapi Kate meyakinkan mereka untuk menghentikan Jack saat itu. James menggeleng, menurutnya ini adalah kesalahannya sendiri. Saat itu, Juliet duduk tepat di tempat kau berada sekarang, Kate. Dia ingin pergi dari pulau ini. Tapi, aku malah meyakinkannya untuk tetap di sini karena aku tidak ingin sendirian. Sekarang aku sadar mungkin beberapa orang memang ditakdirkan untuk sendirian. Ucapnya James sambil melemparkan cincin kawinnya jauh-jauh ke laut. James menyarankan Kate untuk kembali ke kuil dan James pun pergi meninggalkan Kate yang mulai menangis. Di kuil saat ini Dogen membuatkan teh untuk Jack. Jack lalu mempertanyakan apa alasan Dogen dan Lennon ingin meracuni Said. Dogen percaya bahwa Said diambil. Jack bingung dengan jawaban tersebut sampai Dogen menjelaskan lagi. Ada kegelapan tumbuh dalam dirinya, Jack. Begitu kegelapan itu mencapai jantungnya, maka semuanya yang dulu merupakan temanmu akan hilang dari dirinya. Jelas Dogen. Ketika Jack bertanya padanya bagaimana Dogen bisa yakin, Dogen pun memberitahu Jack bahwa itulah yang terjadi kepada saudara perempuannya Jack, yaitu Claire. Jinsu ternyata memutuskan untuk kembali ke kuil. Tapi di perjalanan ia disergap oleh Aldo dan Justin yang sudah sadar kembali. Sepertinya Aldo sangat kesal dan berniat membunuhnya. Jinsu pun mencoba melarikan diri, tapi ia malah menginjak sebuah jebakan beruang. Saat Aldo akan menembaknya, tiba-tiba seseorang misterius menembaki Aldo dan Justin. Seketika itu Jinsu tercengang saat melihat seseorang misteriusnya ternyata adalah Claire dengan penampilan yang tampak acak-acakan. Los bersambung berlanjut ke episode 4. Inilah Los season 6 episode 4. I'm sorry you had to see me like that. You can probably make it back to the temple by nightfall. Seperti biasa, awal episode selalu menunjukkan flash sideways.
Kalian mungkin akan bosan melihatnya, tapi ini adalah scene yang penting untuk ending Lost ini nanti guys. Sepulangnya dari bandara, John Locke pulang ke rumahnya, tapi saat ia mau turun dengan menggunakan lift kursi roda, liftnya malah macet. Lalu John pun nekat terjun. Helen tampak keluar dari rumah lalu bergegas membantu John untuk berdiri. Ternyata di universe ini John sudah menikah dengan Helen. Beberapa saat kemudian John sedang berendam di bak mandi. Helen tidak sengaja menemukan kartu nama Dr. Jack Shepherd di saku pakaiannya John, seorang dokter ahli bedah tulang belakang. John pun menceritakan tentang pertemuannya dengan Jack di bandara. Dan tentu saja Helen senang. Ia menyarankan agar John menerima konsultasi gratis yang ditawarkan Jack. Tapi sepertinya John tidak tertarik. Singkat cerita, saat John kembali bekerja di kantor, di sana ia ditemui oleh bosnya yang bernama Randy. Perusahaan box mereka memberikan dana pada John pergi ke Australia untuk menghadiri sebuah konferensi. Tapi Randy mendapat laporan kalau John saat di Australia sama sekali tidak menghadiri acara konferensinya. Maka dari itu Randy pun memecat John. Saat di tempat parkir, John tidak bisa masuk ke mobilnya karena ada sebuah mobil Hummer yang parkir di sebelah mobil John. Tapi sebenarnya itu salah John sendiri yang tidak mau memarkirkan mobilnya di tempat parkir khusus penyandang disabilitas. John yang kesal nekat menurunkan lift kursi rodanya, biar ajalah menggores mobil Hummer di sebelahnya. John sudah benar-benar kesal. Tapi lift kursi rodanya kembali macet sebelum sempat menggores mobil Hummer tersebut. John makin kesal, ia memukul mobil Hummer itu sampai alarmnya berbunyi. Lalu saat itu juga Hurley datang ke sana. Dialah pemilik mobil Hummer tersebut. John di situ marah-marah padahal dia sendiri yang salah. Hurley yang berjiwa damai lalu meminta maaf kepada John. "Apa yang dilakukan orang sepertimu di sini?" tanyanya John. Tanpa disangka, Hurley menjawab bahwa dia adalah pemilik dari perusahaan box tempat John bekerja itu. Mengetahui John baru saja dipecat, Hurley menawarkan apakah John ingin Hurley untuk berbicara dengan Randy agar mempekerjakan John lagi, tapi John menolaknya, sehingga Hurley memberikan sebuah nomor kepada John. Begini saja, sebagai tanda minta maaf, ini nomor agen pencari kerjaku. Bilang saja padanya aku menyuruh dia untuk memberimu pekerjaan. Tenanglah kawan, semua masalah ada jalan keluarnya, ucapnya Hurley dengan ramah, dan John berterima kasih. Singkat cerita, John pun bertemu dengan agen pencari kerjanya Hurley yang ternyata adalah Bu Rose. Bu Rose menanyakan kepada John, pekerjaan apa yang John inginkan. Tapi John malah bersikeras ingin mengambil pekerjaan di bidang konstruksi. Padahal kan John ini penyandang disabilitas. Untung saja Bu Rose menghadapi John dengan sabar. Ia bercerita kalau dirinya juga mengidap penyakit kanker stadium akhir. Awalnya Bu Rose tidak bisa menerimanya, tapi sekarang Bu Rose sudah menerimanya dengan lapang dada, sehingga dia bisa menjalani sisa kehidupannya dengan tenang. Hal itu sepertinya membuat John luluh. Beberapa waktu kemudian, di pagi hari John berniat dan berpikir untuk menghubungi Dr. Jack. Dia menelepon kantornya Jack, tapi sedetik kemudian mengurungkan niatnya. Helen muncul di sana dan menanyakan John menelepon siapa. Tapi tiba-tiba seorang kurir Oceanic Airlines datang mengantarkan barang bawaan John yang hilang saat penerbangan. Kepada Helen, John pun akhirnya mengakui bahwa dirinya dipecat dari pekerjaannya karena sudah berbohong kepada bosnya tentang dia yang sebenarnya tidak pergi ke konferensi di Sydney. John malah mencoba mengikuti perjalanan walkabout. Itulah alasan dia membawa banyak pisau di koper. Tapi dengan keadaannya tentu saja di sana John tidak diizinkan untuk ikut. Aku muak mengharapkan diriku sembuh. Karena butuh keajaiban untukku agar bisa sembuh, Helen. Jika kau terus bersamaku dan berharap akan ada keajaiban, itu hanya akan membuang-buang waktumu. Karena tak ada yang namanya keajaiban, ungkap John. Helen lalu merobek kartu nama Dr. Jack dan memeluk John. Helen akan selalu bersama dengan John apapun keadaannya John. Pada hari lainnya, John terlihat bekerja sebagai guru pengganti di sebuah sekolah menengah pertama. Pagi harinya, ia memimpin kelas pendidikan jasmani. Lalu setelah jam istirahat pertama, John mengajar di kelas mengajarkan tentang sistem reproduksi manusia.
Ada nggak di sini yang pas sekolah kalau ada pelajaran sistem reproduksi manusia langsung semangat? Ngaku kalian. Setelah selesai mengajar, John pergi ke ruang guru yang dimana di sana dia bertemu dengan Benjamin yang merupakan seorang guru sejarah di sekolah tersebut. Mereka berdua berkenalan dan tersenyum hangat satu sama lain. Scene flash sideways bersambung. Di dunia nyata melanjutkan episode sebelumnya. Benjamin berjalan masuk ke ruangan di balik patung. Di sana Ilana tampak menangis, menatap rekan-rekannya yang sudah mati. Saat melihat Ben, Ilana bertanya apa yang terjadi kepada teman-temannya. Dengan jujur, Ben menjawab kalau Black John lah yang telah membunuh mereka semua setelah berubah menjadi makhluk asap hitam. Tapi Ben berbohong saat Ilana bertanya siapa yang membunuh Jacob. Ben bilang Black John jugalah yang membunuhnya. Namun juga jujur saat bilang Black John menendang tubuh Jacob ke perapian sampai terbakar habis. Mendengar hal itu, Ilana segera mewadahi abunya Jacob ke dalam sebuah kantong. Ben di situ bertanya kenapa Black John pergi membawa Richard. Dan Ilana menjawab bahwa Black John sedang berusaha merekrut. Merekrut siapa? Beberapa saat kemudian keduanya keluar dari balik patung dan melihat hanya ada Sunhwa dan Frank saja yang tersisa di sana. Kata Sunhwa, orang-orang di Others telah pergi ke kuil. Ilana pun berkata bahwa mereka juga harus pergi ke sana untuk berlindung. Selain itu, Ilana juga yakin jikalau Sunhwa ingin mencari Jinsu, maka kemungkinan besar Jinsu juga berada di kuil. Tapi sebelum mereka pergi, Sunhwa berkata mereka harus menguburkan mayat John Locke terlebih dahulu. Saat ini monster asap hitam terbang melintasi pulau misteri, hingga akhirnya dia berhenti di barak Dharma dan melihat ke arah rumahnya James. Tapi monster asap hitam ini kembali lagi ke hutan. Menemukan parang yang tergeletak di tanah berubah kembali menjadi Black John. Dia melepaskan Richard dari terpal yang digantung di pohon. Black John sengaja menaruhnya di sana agar Richard tidak pergi kemana-mana. Setelah memberikan air minum kepada Richard, Black John memberitahu alasan mengapa ia membawa Richard. Alasannya adalah Black John ingin Richard untuk menjadi pengikutnya. Aku tidak mengerti, Richard, kenapa kau mau menjadi pengikutnya Jacob. Padahal dia tidak pernah mengungkapkan kepadamu semua tujuan dan rahasianya. Kalau kau ikut denganku, aku akan memberitahumu segalanya yang ingin kau ketahui. Bujuknya Black John. Namun Richard dengan tegas menolak tawaran dari Black John dan tetap setia kepada Jacob. Di momen itu, Black John melihat sosok anak laki-laki pirang misterius yang tangannya berlumuran darah. Richard tampaknya tidak melihat bocah itu. Mungkin itu halusinasi Black John saja. Black John sepertinya cukup terguncang setelah melihat anak laki-laki tadi. Ia lalu pergi meninggalkan Richard sambil berkata, "Kita akan bertemu lagi secepatnya, Richard." Sementara itu, Ben, Ilana, Frank, dan Sunhwa membawa jenazah John Locke untuk dimakamkan di kuburan para penyintas. Di sana Ben bertanya kepada Ilana, mengapa Ilana membawa mayat John susah-susah ke patung. "Karena aku harus menunjukkan pada semua orang tentang apa yang sebenarnya mereka hadapi," jawab Ilana. Ben lalu mulai resah. Bagaimana jika Black John berubah lagi menjadi sosok yang lain? Namun Ilana berkata bahwa Black John sekarang sudah terjebak selamanya di tubuh John Locke. Tidak akan berubah lagi menjadi wujud siapapun. Setelah meletakkan mayat John ke dalam liang kubur, Ilana bertanya apakah dari mereka ada yang ingin mengatakan sesuatu untuk John. Ben lalu dengan sedikit enggan mengajukan diri. Aku mengenal John. Dia adalah orang yang beriman, seseorang yang selalu percaya akan takdir. Dia pria yang jauh lebih baik daripada diriku. Dan aku sangat menyesal telah membunuhnya, ungkap Benjamin. Membuat Sunhwa, Ilana, dan Frank tampak terkejut. Mereka baru tahu. Pemakaman paling aneh yang pernah kudatangi, gumamnya Frank saat mulai mengisi kuburan. Saat ini si Black John pergi lagi ke barak Dharma dan kali ini berjalan masuk ke rumahnya James. James sedang mabuk-mabukan dan saat ia melihat kedatangan John, James cukup heran. "Kukira kau sudah mati." "Memang," jawabnya Black John. James memberikan minuman untuk Black John lalu berkata kalau dirinya tidak peduli mau John sudah mati, hidup kembali atau melintasi waktu. Dia tidak peduli, pokoknya setelah menghabiskan minumannya,
James ingin John untuk pergi dari rumahnya. Ini bukan rumahmu, James. Kau hanya menetap sementara di sini, ujarnya Black John. Tapi daripada menanggapi perkataan Black John itu, James malah berkata kalau ia tidak percaya yang di hadapannya ini adalah John Locke. Sebab menurut James, John Locke selalu takut meskipun John seringkali berpura-pura tidak takut. James bisa melihatnya. Sedangkan kau tidak ada rasa takut sama sekali yang kulihat, ungkapnya James kepada Black John. Namun Black John juga sama-sama tidak menanggapi. Ia malah menawarkan jika James ikut bersamanya, maka James akan mendapatkan jawaban tentang alasan sebenarnya James berada di pulau ini. Singkatnya, ketika mereka berdua berjalan melewati hutan, Black John kembali melihat sosok anak pirang misterius. Tapi kali ini tangannya tidak berdarah. James juga memperhatikan anak tersebut dan Black John tentu saja terkejut karena James juga bisa melihatnya. Saat anak laki-laki itu berlari, Black John bergegas mengejarnya. Tapi beberapa saat kemudian ia tersandung dan jatuh. Hei, bukannya Anda bisa berubah menjadi asap hitam yang terbang? Ngejarnya kok malah lari. Bocah itu berdiri di hadapan Black John dan berkata, "Kau tahu aturannya. Kau tidak bisa membunuhnya." Black John lalu menjawab dengan perasaan bercampur ketakutan dan kemarahan. "Jangan katakan padaku apa yang tidak bisa kulakukan." Kata-kata itu sama seperti yang pernah diucapkan John Locke. Kemudian bocah pirang itu pergi sembari menggeleng. James memanggil-manggil Black John karena sudah cukup lama dia pergi. Tapi di sana ia malah berjumpa dengan Richard. Richard langsung saja memberitahunya, "James, John yang kau cari itu bukanlah John asli. Kau tidak tahu sedang berurusan dengan siapa. Dia hanya menginginkan semua orang mati. Ikutlah denganku ke kuil," pintanya Richard dengan panik. Tapi James menolaknya. "Aku sudah tahu dia bukan John asli. Dan maaf, aku tidak tertarik dengan tawaranmu, Richard. Dia adalah orang yang akan memberikan jawaban padaku," ceksi James. Richard lalu terpaksa pergi saat mendengar suara langkah kaki Black John kembali. Black John bertanya dengan siapa James barusan berbicara. "Tidak ada," jawab si James, yang juga langsung bertanya siapakah anak yang dikejar Black John. Namun Black John juga menjawab, "Anak apa?" Ya sudahlah, mari kita lanjutkan," ujar James. Singkat cerita, Black John dan James tiba di tebing tepi pantai yang curam. Di sana terdapat sebuah tangga menuju ke bawah. James tampak ngeri melihat tingginya tebing itu. Tapi di sana Black John turun duluan untuk menghilangkan keraguannya James. Pada akhirnya, James memberanikan diri ikut turun. Tapi salah satu pijakan tangganya patah. James segera melompat ke tangga tali yang di sebelah, namun yang itu tali bagian atasnya juga malah terlepas. Sehingga... Sebenarnya aku ngakak lihat James panik begitu, guys. Kocak aja jadinya lihat si James yang awalnya cool es dingin gitu kan jadi teriak-teriak dia. Siapa di sini yang juga takut ketinggian, guys? Komen ya. Mereka berdua turun ke sebuah gua di permukaan tebing dan di dalamnya terdapat beberapa benda yang diantaranya ada sebuah timbangan dengan di kedua sisinya diimbangi oleh batu putih dan batu hitam. Black John mengambil batu putihnya dan melemparkannya ke laut. Setelah itu Black John menyalakan obor dan mengajak James untuk melihat gua lebih dalam. Dia menunjukkan bahwa di permukaan dinding dan langit-langit gua terdapat banyak sekali nama-nama yang dicoret. Semua nama diawali dengan angka. Black John memberitahunya bahwa orang yang menulis nama-nama tersebut adalah Jacob dan juga memberitahu kalau orang tersebut sudah mati sekarang. Black John kemudian menunjukkan kalau tidak semua nama dicoret. Ada beberapa nama yang masih utuh. Di antaranya 23 Shepard, nama panjangnya Jack, 8 Reyes, nama panjangnya Hugo Harley, 16 Jarrah, nama panjang Said, 42 Kwon, nama panjangnya Jin Sudan Sunhwa, 4 Locke, nama panjang John, dan terakhir 15 Port, nama panjangnya James. Wah, ini mah angka-angkanya dari angka misterius itu bukan? 4, 8, 15, 16, 23, 42. Black John bilang begini, "Jacob sangat menyukai angka-angka dan mungkin kau akan bertanya-tanya bagaimana Jacob tahu tentang dirimu, James. Karena sebenarnya kau pernah bertemu dengannya. Mungkin saat kau masih kecil, di saat kau rentan atau sengsara.
Selama ini dia telah memanipulasimu. Dia membuatmu memilih keputusan yang kau kira itu adalah pilihanmu. Padahal tidak, kau hanya akan terus terdorong hingga sampai ke pulau ini. Jelasnya Black John. Oh iya juga ya guys. Ketika James masih kecil kan dia menulis surat untuk Sawyer, bapaknya si John Locke. James kecil kan kehabisan tinta penanya. Tapi Jacob datang terus memberikan pena baru untuk James melanjutkan suratnya. Kalau James tidak menulis surat itu mungkin takdirnya James akan berbeda guys. James tidak mengerti untuk apa Jacob melakukan hal seperti itu. Dan jawabannya adalah karena Jacob mencari pengganti untuk menjaga dan melindungi pulau ini. Dijaga dan dilindungi dari apa? Tanya James. Tidak ada James, tidak ada yang perlu dilindungi dari pulau ini. Ini hanyalah pulau terkutuk, jawab Black John. Semua nama yang tertulis di gua ini adalah kandidat untuk pengganti Jacob. Namun, James memiliki 3 pilihan yang bisa James pilih ketika menjadi kandidat. Pertama, jangan lakukan apa-apa, hanya mengikuti alurnya saja dan melihat bagaimana akhirnya akan terjadi. Kemungkinan namamu akan tercoret seperti John Locke, kata Black John sambil mencoret nama Locke. Pilihan kedua adalah mengambilnya, menerima sebagai pengganti Jacob untuk melindungi pulau yang seharusnya tidak perlu dijaga. Dan pilihan ketiga yaitu pergi saja dari pulau ini dan tidak pernah melihat ke belakang. Kita akan melakukannya bersama James. Apakah kau siap untuk pulang? Black John bertanya. Hell yes. Los bersambung berlanjut ke episode 5. Inilah Los Season 6 episode 5. Who are you? Jacob sent us. We're now beginning our final descent into Los Angeles. Into the spring. They lost my father. He died in Australia a couple of days ago. Why would you people want to kill Saeed? Seperti biasa, pembukaan episode adalah flash sideways, memperlihatkan Jack yang mengunjungi sekolah Saint Mary Academy. Dia menjemput seorang anak bernama David yang ternyata adalah putranya. Wow, Jack di universe ini sudah punya anak guys. Siapa ya istrinya? Apakah Sarah? Sesampainya di rumah, Jack mencoba melakukan percakapan dengan putranya itu. Namun David hanya menanggapi perkataan Jack dengan jawaban iya atau tidak. David tidak banyak bicara. Jack berkata akan pergi ke rumah neneknya David dan mengajak David, namun anak itu tidak berniat untuk ikut. Singkatnya, Jack telah berada di rumah ibunya. Di sana ia membantu ibunya mencari berkas surat wasiat yang ditinggalkan Pak Tony. Sulit sekali menemukannya karena banyak dokumen-dokumen di rak. Jack di sana sambil curhat kepada ibunya kalau dirinya merasa kesulitan berbicara dengan putranya. Dan di situ sang ibu berkomentar kalau Jack juga sama dulu dengan Pak Tony begitu juga. Itu karena aku takut kepada bapak, Bu, ungkapnya Jack. Ibunya Jack berpendapat, mungkin putramu juga takut kepadamu, Jack, membuat Jack merenung. Akhirnya ibunya Jack menemukan surat wasiat itu. Setelah membacanya, Bu Margo sedikit heran dan langsung bertanya pada Jack apakah Jack pernah mendengar Pak Tony menyebut tentang Claire Littleton karena ada nama Claire Littleton di surat wasiatnya. Jack tidak tahu. Singkat, malam harinya Jack sudah kembali ke rumah dengan membawa pizza dan minuman. Namun anaknya tidak ada di rumah. Jack lalu memutuskan untuk mengunjungi rumah ibunya David. Kok rumahnya pisah? Apakah Jack dan istrinya sudah bercerai? Saat Jack mengetuk pintu, tidak ada yang menjawab. Sepertinya rumahnya kosong. Jack yang sudah tahu kuncinya berada di mana segera mengambilnya dan masuk ke rumah itu. Jack masuk ke kamarnya David. Dan David juga tidak ada di sana. Namun Jack berhasil mengetahui David sedang berada di mana setelah mengecek mesin penjawab teleponnya David. Singkatnya, Jack datang ke tempat audisi di William Conservatory, di mana di sana ia melihat anaknya sedang menunjukkan bakatnya bermain piano. Seorang anak laki-laki di samping Jack berkomentar bahwa David adalah musisi yang sangat hebat. Ketika anak itu beranjak pergi, dia dipeluk oleh ayahnya. Ayah dari anak itu rupanya adalah Dogen. Saat melihat Jack, Dogen berkomentar kalau anaknya Jack yang sedang tampil itu sangat berbakat. Sudah berapa lama David bermain piano? Tanyanya. Jack tidak tahu.
Singkat cerita, saat acara itu selesai, Jack menunggu dan menemui David di luar. Ia tersenyum pada putranya itu dan David cukup terkejut mengetahui ayahnya ada di sini. Jack lalu bertanya dengan perlahan kenapa David menyembunyikannya. Padahal Jack senang kok David bermain piano dulu waktu kecil. Jack pikir David tidak bermain piano lagi. David lalu meminta maaf dan mengatakan alasannya adalah karena dia tidak ingin membuat ayahnya kecewa jika dirinya gagal. Ketika ayah seusiamu, dulu kakekmu yaitu Pak Tony, tidak ingin melihat ayah gagal. Dia sering berkata, "Kau tidak memiliki apa yang dibutuhkan." Dan ayah harus menanggung itu sepanjang hidup ayah, ungkapnya Jack. Jack berjanji ia tidak akan membuat David merasakan tekanan seperti itu. Jack akan selalu menyayangi David. Tidak peduli David berhasil ataupun gagal. Di matanya Jack, David tidak pernah gagal. Ayah dan anak itu lalu berjalan pulang bersama. Scene Flash Sideways bersambung. Di dunia nyata melanjutkan yang di episode sebelumnya. Setelah Claire menembak mati Aldo dan Justin, ia lalu segera membebaskan Jinsu dari jebakan itu. Claire bercerita bahwa dirinya selama 3 tahun ini tinggal di hutan. Claire membantu Jinsu untuk berdiri, namun sedetik kemudian Jinsu jatuh tak sadarkan diri. Singkat cerita, saat Jinsu tersadar, ia sudah berada di campnya Claire yang kondisinya kumuh dan berantakan. Di sana, Jinsu menemukan sebuah buayan yang di dalamnya terdapat boneka seram yang dibuat dari bangkai dan bulu binatang. Tak lama berselang, Claire kembali sambil membawa Justin yang ternyata masih hidup. Wanita itu mengikat Justin di dekat Jinsu. Claire menyapa Jinsu yang sudah bangun dan berkata akan mengobati luka di kakinya Jinsu. Dia pergi keluar lalu menyiapkan peralatan medis dengan merebusnya biar steril. Pada momen itu, Justin berusaha meyakinkan Jinsu untuk melepaskannya. Karena ia yakin Claire akan membunuh mereka berdua. Namun Jinsu tidak percaya Claire akan melakukan itu. Tak berselang lama, Claire masuk lagi ke camp dan mulai menolong Jinsu dengan menjahit lukanya. Dia bercerita alasan ia menangkap Justin adalah karena orang-orang The Others telah mengambil Eren darinya. Dulu ia juga pernah ditangkap oleh para The Others, disiksa dengan cara disetrum dan dicap dengan besi panas. Sama seperti Said berarti ya. Justin langsung mengklarifikasi bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang anaknya Claire. Dan alasan mereka menangkap Claire dulu adalah karena Claire berkeliaran di hutan membunuh orang-orang The Others. Jinsu yang tahu kalau Eren dibawa oleh Kate bertanya pada Claire, dari manakah Claire yakin orang-orang The Others yang mengambil Eren? Claire menjawab bahwa dirinya diberitahu oleh ayahnya dan juga temannya. Siapakah teman yang dimaksud Claire ini? Karena Claire seperti hendak membunuh Justin, Jinsu menghentikannya dan sejujurnya bilang kalau Kate lah yang membawa Eren, bukan orang-orang The Others. Claire tampak terkejut, tapi itu tidak mengurungkan niatnya untuk membunuh Justin dengan kapak. Waduh, Claire jadi sadis begini teman-teman. Di kuil, Jack sedang merenung memandangi bayangannya di air kolam. Dogen datang menghampirinya dan berbincang-bincang sebentar dengan Jack. Dia menanyakan apakah James, Kate, dan Jinsu akan kembali. Menurut Jack, ketiga temannya itu kemungkinan besar tidak akan kembali kemari. Sementara itu, Hurley masuk ke bangunan sumber mata air untuk mencari makanan yang bisa ia makan. Hurley bertanya pada seorang pria yang sedang berjongkok di tepi mata air, menanyakan di mana dapur. Namun sedetik kemudian Hurley baru sadar kalau itu adalah Jacob. Pria itu berjalan menghampiri Hurley lalu meminta Hurley untuk mengambil pena, sebab ada hal penting yang harus Hurley lakukan untuknya. Di luar, Jack dihampiri oleh Said yang menanyakan kenapa Jack menghilang setelah membawa pil aneh tadi. Apa yang Jack sembunyikan darinya? Dan Said juga bingung mengapa orang-orang The Others terus memperhatikan dirinya. Jack dengan jujur menceritakan kalau pil yang tadi itu berisi racun. Orang-orang The Others ingin membunuh Said karena mereka menduga Said telah diambil oleh kegelapan yang jahat. Dan mereka yakin itu juga terjadi kepada Claire. Said tampak merenung mendengarnya. Saat ini Hurley dengan tangan yang penuh dengan coretan petunjuk berada di dalam kuil mencari sesuatu. Namun ia terciduk oleh Dogen yang langsung memerintahkannya untuk kembali ke halaman kuil. Tapi di momen itu Jacob menampakkan diri kembali pada Hurley. Hurley, bilang saja pada Dogen bahwa kau adalah kandidat dan kau dapat melakukan apapun yang kau mau, ucapnya Jacob.
Harley langsung saja berkata seperti itu kepada Dogen sesuai saran dari Jacob. Benar saja setelah mendengar Harley bilang begitu, Dogen pun pergi meninggalkan Harley setelah mengatakan, Doesn't matter. "Artinya apa Bang Jacob?" tanya Harley. Tapi Bang Jacob tidak menjawabnya. Ia malah balik bertanya kenapa Harley tidak bersama dengan Jack. Kan ia menyuruhnya bersama Jack. Harley merasa frustasi. Ia sangat yakin sekali Jack tidak akan mau ikut bersamanya kemanapun. "Kalau gitu bantu aku gimana caranya buat ngeyakinin Jack Bang Jacob," ujar Harley. Dan Jacob hanya tersenyum kecut. Beberapa saat kemudian Harley pun menemui Jack. Dan benar saja Jack langsung menolak ajakan dari Harley untuk pergi dari kuil. Untung saja Harley punya senjata ampuh dari Jacob. "Hehe, aku tahu kau akan bilang begitu Jack. Tapi kau akan berubah pikiran saat aku berkata padamu, kau memiliki apa yang dibutuhkan." Jack tampak tidak percaya dengan apa yang baru saja Harley ucapkan. Dari mana Harley tahu kata-kata itu? Hanya Pak Tony ayahnya lah yang pernah mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya. Harley menjawab ia tahu kata-kata itu dari Jacob. Jadi Jack harus ikut dengannya kalau ingin berbicara dengan Jacob. Meskipun sebenarnya Jacob sudah mati. Tapi melalui Harley yang bisa berbicara dengan orang mati ya bisa-bisa saja. Kembali pada Claire dan Jinsu. Setelah melihat kebarbarannya Claire, Jinsu segera berbohong padanya. "Maaf Claire, aku berbohong tentang Kate yang membawa Aaron. Aku hanya mencoba mencegahmu membunuh Justin. Tapi ya sudahlah, Aaron memang ada pada mereka. Aku melihatnya sendiri karena aku tadinya di kuil mereka. Aku bisa membawamu ke sana, aku tahu jalan rahasia untuk masuk," kata Jinsu. Claire tampak lega. Ia memberitahu Jinsu jika memang benar Kate yang membawa Aaron, maka dipastikan ia akan membunuh Kate. Waduh, tak berselang lama seseorang datang ke camp. Dia adalah Black John. Seketika Jinsu terheran-heran. Bukannya John Locke sudah mati? "Dia bukan John, dia adalah temanku," kata Claire kepada Jinsu. Black John tersenyum hangat. Kembali pada Jack dan Harley yang sudah keluar dari kuil dan berada di hutan. Ketika mereka berdua berjalan di sepanjang sungai, Jack melihat sebuah ransel. Itu milik Kate. Ternyata Kate sedang beristirahat di tepi sungai. Ia memberitahu kalau Jinsu kembali ke kuil sedangkan James sendirian di barak Dharma, tidak mau diajak kemana-mana. Kate sendiri ia berniat untuk mencari Claire. Mendengar itu, Jack pun bercerita tentang apa yang dikatakan orang-orang di Others. Bahwa sesuatu telah terjadi kepada Claire dan Jack menyarankan untuk tidak mencarinya. Namun Kate tetap teguh dengan tekadnya mencari Claire. Sehingga Jack tidak punya pilihan selain membiarkannya dan mendoakan yang terbaik untuk Kate. Beberapa saat kemudian Jack dan Harley melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba di sana Jack menemukan inhaler milik Shannon. Dan saat itu juga mereka berdua sadar mereka sedang berada di gua tempat tinggal mereka dulu, yang dimana di sana terdapat 2 kerangka mayat manusia. Harley berspekulasi, Jack, gimana kalau ternyata nanti kita melakukan perjalanan waktu lagi ke masa lalu kita mati dan dibiarkan di sini? Gimana kalau mayat-mayat ini ternyata adalah kita? Ngeri juga ya ngebayanginnya, kata Harley. Ya, imajinasimu liar juga, Harley. Tapi tahu tidak, saat aku menemukan gua ini, aku dituntun oleh sosok ayahku. Hingga aku menemukan gua ini dan sumber mata airnya. Aku menemukan peti mati ayahku dan menghancurkannya karena di dalamnya tidak ada jasad ayahku, ungkap Jack bercerita. Mungkin jasad ayahnya Jack dicuri oleh makhluk asap hitam, yaitu Black John maksudnya. Harley turut prihatin mendengar pengakuan Jack. Tak lama kemudian mereka berdua akhirnya sampai di mercusuar. Terkejut mereka. Jack bertanya-tanya mengapa sebelumnya mereka tidak melihat ada menara mercusuar di pulau ini. Dan Harley berpendapat mungkin karena mereka tidak pernah mencarinya. Here, I guess so. Keduanya menaiki menara mercusuar. Sistem mekanis mercusuar tersebut terlihat sangat jadul dengan menggunakan serangkaian cermin untuk memantulkan cahaya api yang bisa dinyalakan di tengah-tengahnya. Mungkin mercusuar ini dibangun pada zaman dulu sekali. Sesuai arahan dari Jacob, Harley mulai memutar roda dan meminta Jack untuk memberitahunya jika jarum sudah mengarah ke angka 108 derajat.
karena kata Jacob akan ada seseorang yang datang ke pulau ini. Saat Jack memperhatikan lebih seksama, ternyata ada ratusan nama yang tertulis di sekeliling mekanisme. Ratusan nama itu dicoret, tapi ada beberapa yang tidak. 40 derajat Kwon, 15 derajat Ford, 16 derajat Jarrah, lalu 23 derajat Shepard. Jack langsung saja merebut kendali roda dan memutarnya hingga membuat jarumnya mengarah ke 23 derajat. Betapa terkejutnya Jack melihat di cermin tersebut tertampilkan sebuah rumah. Rumah tempatnya Jack dulu tumbuh besar. Jack pun berspekulasi bahwa Jacob selama ini sudah mengawasi mereka semua dan menarik orang-orang yang namanya tertulis di mekanisme untuk datang ke pulau ini. Jack dengan emosi memaksa Harley untuk berbicara dengan Jacob. Tapi tentu saja Harley tidak bisa karena Jacobnya sekarang bahkan tidak muncul lagi. Jack di sana tidak bisa membendung amarahnya sehingga menghancurkan cermin-cermin di mercusuar. Beberapa saat kemudian, Harley duduk termenung di luar mercusuar. Ketika Jacob muncul, Harley meminta maaf karena ia gagal dalam misinya menyalakan mercusuar. Tapi sebenarnya memang itulah rencana Jacob. Seseorang yang akan datang itu akan menemukan jalan lain kok. Dan tujuan sebenarnya Harley dan Jack disuruh kemari adalah untuk membuat Jack melihat apa yang ada di cermin. Itulah satu-satunya cara untuk Jack menyadari betapa pentingnya dia. Jack ada di sini untuk melakukan sesuatu, namun Jacob tidak bisa memberitahu. Jack harus mencari tahunya sendiri. Selain itu, Jacob juga sengaja membuat Harley dan Jack pergi dari kuil karena akan ada seseorang yang sangat jahat datang ke sana. Kalau gitu kita harus memberitahu yang lainnya, ucap Harley. Tidak, sudah terlambat, jawabnya Jacob. Lost bersambung, berlanjut ke episode 6. Sampai jumpa lagi di episode 6. Happy day をマスクしてレストインピースまで行こうぜ。いつか見たい地獄のいいところ愛をばらまいて